Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai kerangka teoritis dan kerangka konsep untuk mata kuliah aplikasi penelitian biostatistik. Kerangka teoritis dan kerangka konsep ini dibutuhkan dalam penyusunan karya tulis ilmiah, baik itu berupa skripsi, tesis, ataupun disertasi. Nah, ini adalah outline atau garis besar yang akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini, yaitu kerangka teoritis dan kerangka konsep. Nah, apa itu kerangka teori? Kerangka teori merupakan visualisasi hubungan antara berbagai variabel untuk menjelaskan sebuah fenomena. Nah, jadi di dalam kerangka teori ini berisi gambar atau visualisasi keterkaitan atau hubungan antara berbagai variabel yang nantinya akan diteliti oleh peneliti. Nah, kerangka teori juga pada dasarnya merupakan garis besar atau ringkasan dari berbagai konsep, teori, dan literatur. Jadi, dalam membuat kerangka teori tidak hanya dari satu sumber atau satu konsep saja, namun bisa dari berbagai konsep, teori, dan literatur yang diringkas, yang nantinya akan digunakan oleh peneliti. Nah, kerangka teoritis atau paradigma juga merupakan uraian yang menegaskan tentang teori apa yang dijadikan landasan. Jadi di dalam kerangka teori ini menunjukkan teori apa yang dijadikan landasan yang nantinya akan digunakan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Jadi kerangka teori ini berisi pedoman atau landasan untuk nantinya melakukan penelitian. Nah, sumber pembuatan kerangka teori ini adalah dari paparan satu atau lebih teori. Jadi dari penjelasan satu atau beberapa teori yang sebelumnya sudah dijelaskan di bagian tinjauan pustaka. Jadi nanti sebaiknya dalam menyusun karya tulis ilmiah, teori-teori yang digunakan dijelaskan terlebih dahulu di tinjauan pustaka. Kemudian dari berbagai teori tadi digambarkan atau kalian coba visualisasikan ke dalam kerangka teori. Pemilihan teori dapat menggunakan salah satu teori atau memodifikasi dari berbagai teori. Jadi dalam pembuatan kerangka teori atau dalam menemukan teori yang cocok untuk penelitian kita, yang sesuai untuk penelitian kita, boleh diambil dari satu sumber teori saja, tetapi boleh juga kita memodifikasi dari berbagai teori, karena kerangka teori ini nantinya lebih kompleks dibandingkan dengan kerangka konsep. Kemudian ketika kita memodifikasi berbagai macam teori yang sudah kita baca sebelumnya, teori yang kita modifikasi ini harus relevan dengan keseluruhan substansi penelitian yang akan dilakukan. Jadi yang kita visualisasikan dalam kerangka teori adalah teori-teori yang sesuai dengan substansi penelitian kita. Jadi jika kita menemukan teori yang tidak sesuai dengan substansi penelitian kita, maka tidak perlu kita masukkan ke dalam kerangka teori kita. Jadi dalam kerangka teori cukup yang sesuai dengan substansi penelitian kita. Nah, selanjutnya kerangka teori juga harus disesuaikan dengan topik atau permasalahan penelitian atau substansi penelitian tadi. Gitu ya. Jadi teori-teori tadi itu yang relevan dengan penelitian kita. Dan juga kerangka teori juga harus sesuai dengan tujuan dari penelitiannya. Nah, dalam penyusunan atau penentuan kerangka teori ini tidak dibedakan untuk penelitian kualitatif dan kuantitatif, karena pedoman dan aturan dalam penyusunan kerangka teori untuk penelitian kualitatif dan kuantitatif ini sama. Yang berbeda nantinya hanya di metode penelitiannya, tapi kerangka teorinya untuk penelitian kualitatif dan kuantitatif ini sama. Nah, kerangka teori yang baik ini mampu menjelaskan secara teoritis keterkaitan atau hubungan antar variabel yang akan diteliti. Jadi, kerangka teori yang baik itu di dalamnya merangkum semua variabel
yang akan kita teliti. Jadi keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya ini terangkum di dalam kerangka teori. Jadi mampu divisualisasikan dalam kerangka teori, itulah ciri dari kerangka teori yang baik. Kemudian dalam menyusun kerangka teori, peneliti harus terlebih dahulu menguasai teori-teori ilmiah yang dijadikan dasar dalam penyusunan kerangka teorinya. Jadi kerangka teori ini tidak asal caplok istilahnya gitu, tetapi peneliti harus paham dulu, harus menguasai dulu teori ilmiahnya atau substansi ilmiahnya. Nah, ini adalah prosedur penyusunan kerangka teori. Jadi yang pertama, kalian melakukan kajian pustaka dulu. Jadi mengumpulkan teori-teori yang kalian duga sesuai dengan penelitian kalian. Setelah dikumpulkan, kemudian kalian melakukan sintesa, atau kalian baca, kalian review, kalian ringkas, atau kalian modifikasi antara teori yang satu dengan teori yang lain. Nah, setelah kalian melakukan sintesa tadi, kalian menyusun sendiri kerangka pemikiran yang secara logis kalian susun, kemudian runtut dan rasional. Jadi tadi sudah kalian kumpulkan teorinya, kemudian kalian lakukan sintesa, kalian baca, kalian review, kalian ringkas, kemudian kalian tentukan, oh saya memodifikasi teori A dengan teori B. Kemudian teori yang tadi kalian ingin modifikasi atau yang sudah kalian dapatkan, kalian susun ulang ke dalam kerangka pemikiran kalian. Jadi itu adalah kerangka teori dalam penelitian kalian. Nah, adapun peranan kerangka teori dalam penelitian, yang pertama adalah memberi kerangka pemikiran bagi penelitian, karena kerangka teori ini merupakan dasar dari penelitian untuk bisa dilakukan. Jadi dia mampu memberikan kerangka pemikiran dari penelitiannya. Jadi penelitiannya itu lebih terarah atau lebih fokus. Yang kedua adalah membantu peneliti dalam menyusun hipotesis penelitian. Jadi karena di dalam kerangka teori ini terdapat keterkaitan hubungan antara berbagai variabel di dalam penelitian kalian, maka kerangka teori ini nantinya dapat membantu peneliti dalam menyusun hipotesis penelitiannya. Jadi tidak bingung lagi dalam menentukan hipotesis penelitian. Kemudian selanjutnya adalah memberikan landasan yang kuat dalam menjelaskan dan memaknai data dan fakta, karena tadi dia sifatnya teoritis. Kemudian selanjutnya adalah mendudukkan permasalahan penelitian secara logis dan runtut, karena tadi dia merupakan landasan dari penelitian. Membantu dalam membangun ide-ide yang diperoleh dari hasil penelitian. Jadi nanti ketika kalian membahas hasil penelitian, kalian berpegangan atau berpedoman pada teorinya. Selanjutnya adalah memberikan acuan dan menunjukkan jalan dalam membangun kerangka pemikiran. Jadi nanti lebih jelas kerangka pemikiran dalam penelitian kalian. Kemudian memberikan dasar-dasar konseptual dalam merumuskan definisi operasional. Jadi nantinya kalian akan membuat kerangka konsep dari kerangka teori ini tadi, dan kerangka konsep ini nanti akan dijelaskan ke dalam definisi operasional. Jadi nanti definisi operasionalnya itu lebih baik lagi. Yang terakhir adalah membantu mendudukkan secara tepat dan rasional dalam mensintesis dan mengintegrasikan gagasannya. Jadi karena kerangka teori ini sifatnya lebih kompleks, maka kerangka teori ini nantinya mampu membuat peneliti atau menjadikan peneliti ini lebih baik lagi dalam mensintesis dan mengintegrasikan gagasan yang nantinya akan dilakukan pada saat penelitian. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kerangka konsep. Apa itu kerangka konsep? Kerangka konsep ini merupakan turunan dari kerangka teori. Jadi kalau kerangka teori ini lebih kompleks, maka turunannya itu disebut dengan kerangka konsep. Di dalam kerangka
konsep juga. Ini divisualisasikan hubungan antara berbagai variabelnya. Namun, variabel yang divisualisasikan di dalam kerangka konsep ini adalah variabel yang mampu dan dapat diteliti oleh peneliti. Jadi tidak semua variabel yang terdapat di kerangka teori dimasukkan ke dalam kerangka konsep, karena di dalam kerangka konsep ini berisi hanya variabel yang bisa atau yang dapat dilakukan oleh peneliti dalam penelitiannya. Jadi kerangka konsep ini lebih ringkas, lebih simpel dibandingkan dengan kerangka teorinya. Nah, kerangka konsep juga merupakan kerangka hubungan antara konsep-konsep yang akan diukur atau diamati melalui penelitian yang akan dilakukan. Jadi dia berisi juga konsep-konsep yang nantinya akan diukur, yang nantinya penjelasannya akan dijelaskan di dalam definisi operasional. Jadi kerangka konsep ini berisi konsep-konsep yang akan diukur, yang terukur, yang nantinya akan diamati melalui penelitian. Nah, dalam penyusunan kerangka konsep ini dapat membantu peneliti untuk membuat hipotesisnya tadi. Jadi lebih kuat lagi hipotesisnya karena sudah visualisasi dari kerangka teorinya sudah jelas dulu, sudah kuat, kemudian ke kerangka konsepnya lebih fokus lagi sehingga hipotesis penelitiannya lebih terarah. Kemudian penyusunan kerangka konsep juga akan membantu peneliti untuk menguji hubungan tertentu. Jadi peneliti ini lebih terarah mau melakukan pengujian hubungan tertentu dari kerangka konsepnya yang tercermin dari kerangka konsepnya. Kemudian akan membantu peneliti juga untuk menghubungkan hasil temuannya dengan teori. Jadi nanti ketika hasil penelitian telah didapatkan, maka hasil penelitian ini akan dibahas dengan menggunakan kerangka teori. Jadi dibahas secara substansi, gitu ya. Kemudian kerangka konsep juga berperan untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel yang dianggap penting bagi masalah yang sedang diteliti. Jadi dia bisa mengidentifikasi, membantu peneliti untuk mengidentifikasi hubungan antar variabelnya. Nah, ini adalah contoh dari kerangka konsep. Di sini ada 3 konsep. Konsep yang pertama adalah faktor langsung yang mempengaruhi status gizi. Konsep yang kedua adalah faktor tidak langsung yang mempengaruhi status gizi, dan konsep yang ketiga adalah permasalahan gizi itu sendiri. Jadi di sini hubungan antara faktor langsung dan faktor tidak langsung terhadap permasalahan gizi ini digambarkan melalui garis panahnya. Nah, kerangka konsep ini lebih ringkas dibandingkan dengan kerangka teori. Jadi dalam pembuatan kerangka teori dan kerangka konsep ini, kerangka teori yang terlebih dahulu disusun. Kemudian setelah kerangka teori selesai disusun, baru peneliti membuat yang namanya kerangka konsep yang sumbernya dari kerangka teori. Jadi bukan terbalik, bukan kerangka konsep dulu baru kerangka teori, tetapi kerangka teori dulu disusun, mengumpulkan teori-teori yang relevan atau yang sesuai dengan penelitian kita. Kemudian dari kerangka teori ini kita fokuskan lagi variabel-variabel yang akan kita teliti dan kita visualisasikan ke dalam kerangka konsep. Nah, ini adalah berbagai sumber pustaka yang bisa kalian baca. Jadi nanti bisa langsung di-download, diunduh sumber-sumber pustaka ini yang bisa kalian jadikan sebagai pendamping untuk pertemuan selanjutnya. Jadi bisa kalian gunakan untuk menambah informasi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya cukupkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.